Di jalan itu mereka sempat berhenti dan berbalik lagi memandang ke arah belakang. Tiba-tiba sosok perempuan yang sedari tadi mereka lihat duduk di teras warung itu berdiri, dan ternyata dia tidak sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup Air 5 bersama saya, Ari. Kali ini saya mau menceritakan sebuah kisah tentang jalan pulang. Judul yang sama dari sebelumnya tapi berbeda cerita. Kisah horor kali ini dialami oleh salah seorang sahabatku, dia bernama Mas Joko. Nah, aku dan Mas Joko ini dulu kita pernah satu komunitas bareng di sebuah komunitas pendakian yang baru kita buat dan anggotanya belum begitu banyak. Menurutnya ada salah satu filosofi, sejauh apapun kamu pergi, pulang adalah tempatmu kembali. Cerita ini sebenarnya belum lama dialami. Pada suatu hari, tepatnya di malam minggu, dia bersama salah seorang temannya. Sebut saja namanya Mas Andri, karena dia tidak mau namanya diperjelas di cerita ini. Nah, Mas Joko dan Mas Andri ini mendaki ke Gunung Penanggungan yang berada di Mojokerto, Jawa Timur. Sedangkan rumahnya Mas Joko ini berada di Kabupaten Jombang. Dalam pendakian itu semuanya berjalan dengan lancar, bahkan sempat menginap satu malam. Menurut ceritanya, ketika mendaki ke Penanggungan waktu itu, suasananya sangat meriah. Mungkin karena waktu itu adalah malam minggu. Mereka berdua menikmati, apalagi cuaca malam itu cukup cerah. Setelah menginap sampai paginya dan menikmati sunrise di tempat itu, beberapa foto pun sempat ditujukan kepadaku. Cukup menikmati hari itu, dan pada siang hari mereka turun dan berniat untuk pulang. Sebelum pulang, mereka menyempatkan diri untuk mampir ke rumah beberapa kerabat yang ada di Mojokerto. Dan pada akhirnya jam 3 sore pada hari Minggu itu, mereka ini beranjak pulang dan sempat mampir di sebuah warung. Cukup sore, tapi berhubung besoknya hari Senin ini libur, jadi waktu itu mereka ini santai, karena keesokan harinya tak ada kegiatan pekerjaan. Jam 5 sore mereka beranjak pulang menuju ke Jombang. Nah, dengan melewati tempat itu sebenarnya ada dua jalan. Ketika mereka memutar melewati arah kota, jalanan pasti ramai tapi cukup memutar jauh. Sedangkan kalau mereka melewati sebuah jalan lintas, di situ otomatis mereka akan melewati sebuah hutan yang cukup panjang dan tempatnya itu sangat sepi. Apalagi itu kalau dilewati pada malam hari. Waktu itu maghrib, mereka sempat sholat maghrib di sebuah musola di pinggir jalan. Setelah selesai sholat, mereka berniat langsung beranjak pulang. Tapi tiba-tiba gerimis datang. Mereka memutuskan untuk menunggu, tapi hujan itu cukup lama. Tak sabar menunggu hujan reda, Andri ini mengajak Joko untuk, ya sudah, kita pulang saja, daripada nanti kemalaman di jalan, apalagi badanku ini sudah capek. Joko pun mengambil sepeda motor. Motornya ini merek Jupiter, keluaran tahun 2009. Sedangkan beberapa bagiannya ini sudah dicopot supaya lebih ringan menurutnya. Sebuah model motor khas anak muda. Di persimpangan jalan itu mereka sempat bingung. Joko bilang ke Andri, bagaimana kalau kita lewat kota saja?
Sedangkan Andri ini bilang, kenapa memangnya? Apa kamu takut lewat hutan itu? Takut sih enggak, cuma kamu tahu sendiri cerita di hutan itu kayak gimana. Nah, menurut cerita sebelumnya di hutan itu, mungkin beberapa tahun yang lalu, pernah terjadi beberapa kasus seperti pembegalan. Tapi itu sudah berlangsung lama. Bagi Andri, dia tidak takut dengan apapun, karena Andri ini merupakan seorang pakar bela diri. Dia merupakan pelatih sebuah perguruan silat di daerahnya. Sedangkan Joko ini berbeda. Jadi hobinya tamuran. Sebuah perpaduan yang membuat nyali mereka ini rangkap. Mereka berpikir nanti apapun yang terjadi kita hadapi bersama. Tapi mereka tidak memikirkan tentang hal lain di tempat itu. Akhirnya jam menunjukkan sudah jam 7 lebih. Hujan pun semakin deras. Mereka pun memilih nekat dengan berjalan pelan. Andri memakai mantel, sedangkan Joko hanya menggunakan jaket parasit yang tidak tembus air. Perjalanan pun dimulai. Mereka masih melewati kampung-kampung terakhir di perbatasan dua kabupaten itu. Dan pada akhirnya mereka keluar dari sebuah tugu dengan berjalan sangat lambat sekali karena jalanan ini mengalir air yang cukup deras. Ketika baru masuk hutan itu, Joko ini sempat mengecek speedo motornya yang menunjukkan isi bahan bakar. Dia bilang, tenang aja Andri, ini masih cukup sampai kita ke rumah. Karena mereka takut kalau sampai kehabisan bahan bakar, sepanjang perjalanan melewati hutan itu tidak ada penjual. Jangankan penjual, rumah pun tidak ada. Ketika mereka baru berjalan, mereka sempat melihat ada satu warung di sebelah kiri mereka. Dan menurut Andri, kalau warung itu hanya buka di siang hari, kalau malam tidak mungkin buka. Tempat itu sepi, jangankan pembeli, orang yang berada di situ aja takut. Kemudian mereka terus berjalan menyusuri tengah hutan itu. Mereka tahu tidak bakalan berpapasan dengan kendaraan apapun, karena di ujung hutan ini memasuki wilayah Jombang. Ada beberapa perkampungan dan itu penduduknya sangat sedikit. Mereka tidak bakalan turun menuju ke kota apabila tidak ada kepentingan, termasuk di malam itu. Perjalanan bagi mereka sangat lambat sekali karena kabut pun juga turun, sedangkan lampu motor punya Joko ini tak terlalu terang. Di perjalanan itu mereka tidak ngobrol sama sekali karena suara tidak bakalan terdengar, kalah dengan suara hujan yang turun dan angin. Kemudian tiba-tiba Andri ini menepuk punggung Joko. Dia berbicara agak keras supaya meminggirkan motornya. Emang ada apa Andri? Sudah minggir dulu. Nah, waktu itu ternyata Andri ini kebelet pingin kencing. Joko bilang, ya sudah, kencing di pinggir jalan situ saja, tapi cepat, ini di tengah hutan, kata Joko. Setelah selesai dengan urusannya, Andri ini buru-buru naik ke sepeda motor milik Joko. Joko pun dengan laju mengegas motornya itu. Baru berjalan sekitar 1 kilometer, tiba-tiba Joko ini langsung berhenti. Andri yang kaget bilang kepada Joko, kenapa Jo? Ada apa? Kamu lihat di depan sana itu, ada pohon roboh. Nah, ternyata tak jauh dari mereka itu ada satu pohon sengon yang jatuh dan berada di tengah jalan itu. Kemudian Andri ini turun untuk mengecek, sedangkan Joko terus menerangi dengan lampu motornya. Menurut Andri, pohonnya cukup besar. Memang pohon sengon ini terkenal ketas atau gampang patah. Dan kebetulan pohon itu berada di pinggir jalan. Karena derasnya hujan waktu itu disertai angin, mungkin tidak kuat menahan akarnya jadi roboh. Untung saja pas robohnya itu sebelum mereka lewat. Joko pun ikut turun menemani Andri.
mengecek. Ternyata jalan itu benar-benar tak bisa dilewati. Nanggung keadaan waktu itu. Sudah dalam keadaan malam, gelap, apalagi itu di tengah hutan. Kemudian mereka ngobrol. Gimana Jo? Kita gak bisa lewat ini. Apa kita putar balik saja? Tapi Joko ini tiba-tiba langsung berbicara dengan nada keras. Gila kamu Ndri, kalau kita muter, kita itu butuh waktu yang lama. Jaraknya itu 40 km lebih. Sedangkan kalau kita lewat sini itu hanya 10 km. Nah, di situ Andri pun bingung. Akhirnya mereka mencoba mencari solusi. Andri pun mencari jalan di pinggir tempat itu, tapi ternyata tidak bisa dilewati karena hanya ada tebing. Mereka bingung, akhirnya Joko memutuskan untuk, ya sudah Andri, kita coba angkat saja motor ini melewati kayu ini. Siapa tahu bisa. Dengan susah payah akhirnya Andri dan Joko mengangkat motornya itu untuk melewati pohon yang tumbang tadi. Dengan susah payah akhirnya berhasil. Mereka pun tertawa di situ. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Belum sampai 10 menit berjalan, tiba-tiba motor yang dikendarai Joko ini mogok. Nah, menurut cerita dia, karena derasnya air yang dia terjang di jalan itu, jadi busi yang masuk ke mesin ini terkena air, otomatis kelistrikan mati. Dalam keadaan gelap, sedikit takut. Pikiran mereka beralih, bukan lagi takut dengan begal, tapi dengan suasana malam itu. Andri pun bilang kepada Joko, ini bukan di gunung loh kok, tapi ini di hutan. Iya aku tahu. Joko ini sambil mengecek busi yang sudah cukup basah itu. Kemudian mereka mencoba mendorong ke pinggir. Tak jauh dari tempat itu, di dalam gelapnya malam itu, samar-samar Andri ini melihat ada seperti warung yang jaraknya mungkin sekitar 20 meter dari tempat mereka berdiri. Warung itu berada di sisi kanan. Menurut seingat Andri, memang ada warung di tempat itu. Andri ini memang sering bolak-balik lewat jalanan itu. Tapi menurutnya warung itu sudah lama tidak ada penghuni. Beberapa tahun sebelumnya, di hutan itu sebelah kanan memang banyak tanaman pohon jati. Ketika musim kemarau, daun yang berguguran itu sangat banyak sekali. Pada suatu hari, entah sengaja atau tidak, daun-daun yang ada di bawah pohon jati itu terbakar. Entah itu perbuatan manusia atau karena waktu itu cuaca yang cukup panas. Nah, karena efek kebakaran itu, ada beberapa warung di tempat itu mungkin mengalami akibatnya. Akhirnya tidak dihuni dan beberapa rusak. Andri dan Joko berniat untuk berteduh di warung itu walaupun atapnya tinggal separuh saja. Mereka mendorong motor ke tempat itu. Tapi ketika dekat, tiba-tiba Joko ini langsung berdiri. Sedangkan Andri yang berjalan di belakangnya pun juga ikut berdiri. Joko hanya terpaku melihat ke arah warung itu, dan ternyata di situ seperti ada sosok perempuan sedang duduk di teras warung itu. Padahal kondisinya sangat gelap sekali. Apalagi tempat itu sudah rusak. Logika mereka berpikir, siapa wanita itu? Walaupun remang-remang, tapi terlihat sangat jelas. Wanita itu duduk dengan memakai baju kebaya, seperti baju orang zaman dahulu. Nah, dia itu seperti diam saja dan menunduk. Andri pun mau memperjelas sosok itu. Dia berjalan beberapa langkah di depan Joko. Kemudian dia menoleh ke arah Joko. Itu orang apa bukan, Jo? Nah, Joko ini pun mulai merinding. Kemudian Joko ini mengeluarkan sebuah pisau yang sedari tadi diselipkan di pinggangnya, bermaksud jaga-jaga apabila itu manusia yang berniat jahat. Kemudian Andri bilang kepada Joko, Jo, gak usah Jo, kita mundur saja, ayo putar balik Jo.
Kemudian Andri ini tiba-tiba berbalik dan mempercepat jalannya. Nah, waktu itu Joko ikut panik karena melihat temannya ini seperti orang ketakutan. Entah apa yang dilihat Andri waktu itu. Kemudian Joko buru-buru memutar motornya dan menuntun ke arah Andri berbalik ke arah bawah. Nah, di jalan itu mereka sempat berhenti dan berbalik lagi memandang ke arah belakang. Tiba-tiba sosok perempuan yang sedari tadi mereka lihat duduk di teras warung itu berdiri, dan ternyata dia tidak sendirian. Ada satu lagi sosok wanita yang mirip, berpakaiannya sama. Dia malah berdiri tepat di warung itu dan melihat ke arah mereka. Menurut mereka itu jelas bukan manusia. Kemudian akhirnya mempercepat jalannya sambil menuntun motornya dalam keadaan gelap. Nah, akhirnya Andri mengeluarkan headlamp yang baterainya ini sisa sedikit dan pencahayaannya ini mulai redup untuk menerangi jalan mereka. Tak lama kemudian mereka itu sampai di tempat pohon, di mana tempat pohon itu tumbang tadi. Mereka kembali bingung di situ, sembari sambil menoleh ke belakang dengan berpikir, ya sudah, kita balik aja ke arah belakang. Kita kembali lagi ke arah kita lewat kota saja. Kita perbaiki dulu motor ini. Nah, ketika mereka mengangkat kembali motor ini melewati pohon tumbang itu, mereka ini mendengar suara seperti ada dua orang wanita ini sedang mengobrol. Dan waktu itu diikuti kemudian suara tawa. Menurut Joko suaranya sangat mengerikan sekali. Bahkan Joko bercerita kepadaku, mending aku ketemu begal daripada aku dengar suara itu. Setelah susah payah sambil ketakutan, mereka berhasil lagi mengangkat motor melewati pohon tumbang itu. Tak beberapa lama kemudian, Joko ini berhasil memperbaiki motornya dengan mengelap busi yang basah itu. Motor pun berhasil nyala kembali. Kemudian Andri buru-buru naik dan mereka menuju ke arah bawah tadi untuk melewati kota. Ketika masuk perkampungan itu, jam mungkin masih menunjukkan sekitar jam 9 malam. Mereka mencari warung dan kebetulan ada satu warung yang buka dalam keadaan hujan. Kemudian di warung itu mereka berteduh dan memesan kopi. Di situ mereka bercerita tentang apa yang mereka lihat tadi. Nah, menurut Andri, waktu dia mendekati sosok wanita yang duduk di dalam warung itu, tiba-tiba wanita itu mengangkat wajahnya dan melihat ke arah Andri. Sosoknya tidak hancur, tapi sangat pucat sekali. Tapi yang menurut Andri menakutkan, kenapa dia buru-buru balik ke belakang. Mata dari wanita itu berwarna putih semua. Nah, penjual warung yang mendengar itu pun akhirnya bercerita kepada mereka tentang kejadian beberapa tahun lalu. Memang ada orang yang lewat situ dalam keadaan hujan berteduh di tempat itu juga. Mereka ini melihat ada sosok wanita, bahkan wanitanya ini terlihat seperti manusia. Wanita itu waktu itu bilang kalau menunggu temannya yang sedang turun ke bawah untuk mengambil barangnya. Tapi ketika orang yang berteduh tadi mengajak wanita itu untuk turun, tiba-tiba wanita itu hilang. Dan setelah hilang, kemudian terdengar suara cekikikan tepat di pohon belakang warung itu. Akhirnya mereka ini merasa beruntung karena tidak melanjutkan berjalan yang cukup jauh lagi. Kemudian pemilik warung itu berpesan kepada mereka untuk lebih baik lewat kota saja, mas, daripada lewat situ, apalagi kan ada pohon. Besok biar aku bilang kepada petugas di daerah sini agar supaya membersihkan pohon yang tumbang itu. Takut nanti kalau orang gak tahu bisa terjadi kecelakaan. Nah, setelah itu menunggu hujan reda dan hampir 11 malam. Ketika hujan reda, mereka memutuskan untuk pulang melewati kota dalam keadaan yang basah dan baru saja mengalami sebuah kejadian mistis.
Itulah pengalaman dari Mas Joko dan Mas Andri yang diceritakan kepadaku di malam minggu kemarin. Aku sudah izin untuk menceritakan ulang dan mereka menyetujuinya. Dari cerita ini dapat diambil sebuah kesimpulan. Tidak semua keadaan harus dihadapi dengan kekuatan. Beberapa hal memang harus ditinggalkan, apalagi kalau itu menyangkut tentang penampakan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Kalau tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.